Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih caranya kalau kita punya napas pendek supaya napasnya lebih panjang? Apalagi biasanya kalau kita sedang olahraga, kemudian kita lagi cemas ya, kemudian kita lagi stres. Nah, ini bisa saja teman-teman pernapasannya jadi lebih pendek dari biasanya. Nah, untuk tipsnya simak sampai habis. Teman-teman ya bisa menggunakan teknik pursed lip breathing. Nah, ini jadi teman-teman cara sederhana untuk mengendalikan napas pendek ya, ataupun mengatur napas supaya tidak pendek. Nah, yang belum tahu teman-teman, ya teknik pursed lip breathing ini itu pernapasan dengan bentuk bibirnya mengerucut. Nah, jadi bibirnya itu mengerucut. Nah, penerapannya adalah dengan memperlambat laju pernapasan sehingga membuat setiap napas kita itu jauh lebih efektif. Nah, dengan begitu teman-teman ya lebih banyak nanti oksigen yang masuk ke paru-paru. Kemudian begitu juga ya ketika karbon dioksida dikeluarkan ya dari paru-paru. Nah, sebelum itu ada 4 jenis pernapasan yang perlu teman-teman ketahui. Nah, yang pertama itu apnea. Jadi teman-teman ya, pernapasan ini pernapasan normal yang terjadi secara alami, dia tidak memerlukan usaha apapun. Yang kedua hyperpnea, jadi adalah pernapasan yang lebih intensif lagi ya, kemudian lebih dalam lagi yang terjadi ketika tubuh tidak memiliki cukup oksigen. Yang ketiga pernapasan diafragma ataupun pernapasan perut. Nah, jadi ini terjadi secara sadar ya, menggunakan diafragma untuk membantu teman-teman mengambil napas dalam-dalam. Nah, yang terakhir pernapasan costa. Jadi ini pernapasan dangkal dengan menggunakan otot-otot intercosta, jadi otot-otot yang di dada teman-teman ya. Nah, jadi ini otot-otot ini mengelilingi, mengisi ruang di antara tulang rusuk. Nah, jadi itu adalah pernapasan costa. Nah, kemudian manfaat dari pursed lip breathing. Nah, yang pertama itu meningkatkan aliran udara. Metode pernapasan ini membantu membawa lebih banyak oksigen ke paru-paru dan mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida dari paru-paru. Nah, jadi lebih efektif ya. Jadi lebih efisien. Nah, saluran napas itu tetap terbuka lebih lama dan laju pernapasan itu lebih lambat ya saat teman-teman ya bernapas dengan metode ini, itu ketika mulai lebih rileks. Nah, yang kedua mengurangi sesak napas. Metode pernapasan ini membantu mengatur pola pernapasan sehingga dapat mengurangi perasaan ya sesak ya ketika bernapas, ataupun sesak ketika melakukan aktivitas fisik ya, ataupun saat ya teman-teman sedang istirahat. Nah, kemudian teman-teman ya metode pernapasan ini juga sangat baik ya untuk pasien yang misalkan memiliki masalah kesehatan tertentu, misalkan asma ya. Asma kan berarti penyempitan saluran pernapasan, jadi dia menyebabkan napasnya itu sesak ya, bisa batuk, bisa mengi. Kemudian fibrosis paru. Nah, jadi ada jaringan parut ya yang menyebabkan paru-paru menjadi kaku, nggak elastis ya, bisa batuk, bisa nyeri dada gejalanya, bahkan bisa sesak. Kemudian PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Nah, ini teman-teman ya bisa terdiri dari emfisema maupun bronkitis kronis. Yang ketiga meningkatkan fungsi paru-paru. Nah, dengan teknik pernapasan ini dapat membantu membersihkan paru-paru, karena memang pada metode pernapasan ini itu pernapasan akan lebih panjang, kemudian lebih efektif ya dalam bernapas ketika menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Nah, jadi memang napas itu, udara itu tidak terperangkap di paru-paru, jadi lebih efektif ya ketika bernapas dalam, kemudian ketika mengeluarkan oksigen. Nah, jadi ini bisa meningkatkan fungsi paru-paru secara keseluruhan. Yang keempat meningkatkan relaksasi. Nah, teman-teman saat sedang stres ya, respon fight or flight ya pada tubuh ini menyebabkan pernapasan jadi lebih cepat. Ya, lebih cepat dia, kemudian napasnya dangkal. Ya, bisa menggunakan ya bantuan bahu ya dibandingkan dengan diafragma. Nah, hal ini tentu bisa mengganggu keseimbangan antara oksigen di dalam tubuh dan membuat kita merasa tambah lebih cemas. Jadi dengan menerapkan pernapasan pursed lip breathing ini bisa membantu teman-teman yang meredakan stres, karena teknik ini bisa memberikan sinyal pada otak untuk lebih tenang, lebih rileks ya, supaya tidak stres. Cara melakukan pursed lip breathing yang pertama, rileks dulu ya, rilekskan kita otot leher, kemudian bahu juga rileks. Yang kedua baru nanti tarik napas perlahan melalui hidung ya selama 2 detik ya dengan mulut tertutup.
Nah, tidak perlu menarik napas dalam-dalam ya. Jadi napas normal saja sudah cukup. Ya, teman-teman bisa lakukan hitungan ataupun tidak. Nah, yang ketiga, teman-teman, ya ini akan merasakan perutnya mengecil ya saat menarik napas. Nah, bisa merasakan perubahan ini dengan meletakkan tangan di atas perut. Ya, jadi kalau teman mau ngecek ya bisa ditaruh tangan di atas perut. Nah, yang keempat, kemudian baru teman-teman ya bibirnya ini dikerucutkan ya, seperti seolah-olah mau bersiul ataupun mau meniup minuman panas ya dengan lembut. Yang kelima, baru hembuskan napas perlahan ya melalui bibir yang mengerucut tadi selama 4 detik atau lebih. Nah, teman-teman ini akan merasakan perutnya itu yang tadi mengecil ya, perlahan-lahan itu akan membesar saat teman-teman menghembuskan napas. Pada awalnya ya teman-teman pasti merasa nggak nyaman ya, merasa ada yang aneh, kok napasnya kok jadi tambah nggak enak ya. Nah, tapi teman-teman karena nanti sudah lama-lama terbiasa, lama-lama dengan latihan tertentu ya. Nah, ini dilakukan setiap hari, misalkan 5-10 menit ya teman-teman latihan. Ya ini akan secara alami tubuh teman-teman akan mengingat ya, kemudian juga akan bisa lebih mudah ketika menerapkan metode pernapasan ini, lebih rileks ketika menggunakan metode pernapasan ini, dan tentu mendapatkan manfaat dari metode pernapasan ini. Jadi supaya penerapannya enggak bikin nggak nyaman ya teman-teman, jangan memaksakan udara keluar dari paru-paru ya, jangan dipaksa ketika mengeluarkan. Kemudian juga teman-teman ya hembuskan napas itu lebih lama daripada ketika menarik napas ya. Jadi tadi kan narik napasnya 2 detik, hembuskannya sekitar 4 detik. Nah, kemudian napasnya itu pelan-pelan ya, perlahan-lahan sambil mengendalikan pernapasannya, jangan buru-buru. Kalau seandainya pusing atau lelah ya jangan dipaksakan istirahat. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mau bahas apa lagi? Silakan komen saja. Salam sehat, sampai jumpa.